71, sampai di Istana Es. Dewa Petir membawa tubuh Dewa Obat pergi ke alam para dewa. Dia membawanya menuju Istana Langit untuk dihadapkan kepada Kaisar Langit. Sedangkan Xiao Tian pergi menuju Istana Es sambil menaiki naga hitam raksasa dengan kecepatan tinggi. Singkat cerita, Xiao Tian sampai di Menara Es tanpa hambatan sedikitpun. Hingga akhirnya, terjadi sesuatu di luar dugaan. Kunci dimensi es yang telah Xiao Tian rampas dari siluman harimau perak, ternyata tak bisa Xiao Tian gunakan saat dimasukkan ke atas lubang kunci di puncak menara es. Kunci dimensi es hanya bisa terikat dengan satu orang, jika orang tersebut sudah mempunyai ikatan dengan kunci dimensi es yang satunya. Maka tak akan bisa menjalin ikatan dengan kunci yang satunya lagi. Karena kunci rampasan yang dia punya tak bisa dipakai, akhirnya Xiao Tian mencoba kunci dimensi es yang telah terikat dengannya. Tak perlu menunggu lama, portal menuju dimensi es pun terbuka. Dengan sigap Xiao Tian langsung memasuki portal, kemudian terbang bersama naga hitam raksasa menuju Istana Es dengan kecepatan tinggi. Terhitung 2 jam sejak kepergian Xiao Tian, akhirnya dia sampai ke Istana Es 1 jam sebelum Putri Jia Li kehilangan nyawanya. Ketika sampai di Istana Es, Xiao Tian langsung memasuki kamar di mana tubuh Putri Jia Li dan Putri Feng Yin berada. Ketika memasuki kamar tersebut, dia melihat keadaan Putri Jia Li terlihat semakin parah. Hidungnya tersmimisan dan wajah serta tubuhnya menjadi semakin pucat dan bersuhu dingin, sudah seperti tubuh seorang mayat. Xiao Tian langsung berlari mendekati pujaan hatinya itu sembari mengeluarkan beberapa pil suci yang telah dia dapatkan. Kemudian dia memasukkan pil-pil tersebut ke dalam mulut Putri Jia Li dengan bantuan air minum untuk mempermudah proses penelanan. Karena tidak mungkin menelankan 4.000 pil suci sekaligus, dia hanya memberi Putri Jia Li 10 buah pil suci. Setelah menelankan 10 buah pil suci, akhirnya tubuh sang putri berangsur membaik. Pendarahan di hidungnya mulai berhenti, wajahnya sudah mulai terlihat segar dan tidak pucat lagi. Untuk menggantikan darah yang hilang, Xiao Tian juga memberi Putri Jia Li beberapa pil penambah darah. Setelah keadaan tubuhnya berangsur membaik, perlahan Putri Jia Li membuka matanya. Dengan penglihatan yang masih agak buram karena baru terbangun dari tidur panjangnya, dia melihat Xiao Tian seperti melihat Yan Yan teman masa kecilnya. Tanpa pikir panjang Putri Jia Li langsung memeluk Xiao Tian sambil berkata, "Yan Yan, akhirnya aku bisa menemukanmu. Kemana saja kau selama ini? Padahal aku sering ke daerah kumuh untuk menemuimu, tapi kau tak pernah muncul lagi sejak kepergianku 13 tahun yang lalu. Aku sangat merindukanmu Yan Yan." Putri Jia Li memeluk tubuh Xiao Tian begitu erat dengan pipi yang dibanjiri oleh air mata. Xiao Tian ikut memeluk Putri Jia Li untuk menenangkannya. Setelah hatinya sudah cukup tenang, Putri Jia Li langsung melepaskan pelukannya lalu mendorong mundur Xiao Tian. "Kenapa kau mendorongku? Kau baik-baik saja?" Xiao Tian menatap ke arah Putri Jia Li. "Maafkan aku pangeran, aku tak bermaksud mendorongmu. Ketika aku tak sadar apakah aku mengatakan sesuatu yang aneh." Putri Jia Li menatap ke arah Xiao Tian. "Aneh? Kau tak mengatakan hal aneh sedikitpun," jawab Xiao Tian. Putri Jia Li terdiam membisu, kemudian menundukkan kepalanya. "Apa Pangeran Xiao Tian tidak mendengar kalau aku memanggilnya Yan Yan tadi?" pikir Putri Jia Li. "Yan Yan hanyalah masa laluku, sedangkan Xiao Tian adalah masa depanku. Aku tak boleh mengingatnya lagi, dia hanyalah sekedar teman kecil yang pernah menemaniku di saat-saat yang sulit. Ada apa dengan diriku, kenapa aku mengingat Yan Yan lagi?" Putri Jia Li terdiam membisu, terus mencoba melupakan masa lalunya yang telah lama dia kubur dalam-dalam sejak mulai menyukai Xiao Tian. Melihat Putri Jia Li terus terdiam sambil melamun, Xiao Tian pun mulai khawatir.
Daking khawatirnya dia pun lupa hingga memanggilnya dengan sebutan Lili. Apa kau tak apa-apa Lili? Kenapa kau diam saja? Tanya Xiao Tian. Lili. Apa pangeran baru saja memanggilku Lili? Sepertinya telinga dan pikiranku sedang bermasalah. Mana mungkin dia mengetahui nama itu? Hanya Yan saja yang tahu tentang namaku itu. Putri Jiali menepuk wajahnya, kemudian meremas kepalanya sendiri. Dia berpikir kalau pikirannya sedang kacau hingga membayangkan sesuatu yang mustahil. Lili, apa kau baik-baik saja? Kenapa kau meremas kepalamu begitu keras? Tanya Xiao Tian sambil mencoba memegang kepala Putri Jiali. Dari mana kau mengetahui nama itu? Putri Jiali menepis tangan Xiao Tian. Dia menatap ke atas Xiao Tian lalu berkata, hanya Yan yang mengetahui nama samaranku itu. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aku adalah Yan kecilmu, awalnya aku ingin merahasiakan ini sampai kau sembuh nanti. Tapi tanpa sengaja aku malah membocorkannya karena terlalu khawatir padamu. Tidak, Yan bukanlah seorang pangeran. Wajahnya juga jauh berbeda dengan wajahmu. Berhenti menipuku, tolong jawab pertanyaanku dengan benar. Katakan padaku, dari mana kau mengetahui nama samaranku itu? Kumohon katakanlah, Putri Jiali bertanya dengan mata yang berkaca-kaca. Menjelaskan kalau dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, belum sempat Xiao Tian menjawab semua pertanyaan, Putri Jiali memotong ucapan Xiao Tian dengan pertanyaan yang lain. Apakah Yan yang memberi tahumu? Kalau memang itu kebenarannya, bisakah kau bawa aku menemui Yan? Xiao Tian berjalan mendekati Putri Jiali. Kemudian menyentil dahinya dengan jari telunjuk. Gadis cerewet, kupikir kau bisa mengubah cara bicaramu ketika sudah dewasa. Kau tak pernah berubah, selalu bicara tanpa pernah berhenti. Putri Jiali berhenti berbicara setelah Xiao Tian menyentil dahinya. Tanpa pikir panjang Putri Jiali langsung memeluk tubuh Xiao Tian. Kemana saja kau selama ini? Sejak kapan kau mengetahui identitasku? Jauh sebelum kau memberitahukan nama Lili kepadaku. Jawab Xiao Tian. Lalu kenapa kau tetap menanyakan namaku? Tanya Putri Jiali. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulutmu, tapi kau malah menyembunyikan identitasmu. Xiao Tian melepaskan pelukan Putri Jiali, dia menatap wajahnya lalu berkata. Waktu itu bukan hanya kau yang sedang menyembunyikan identitasmu, aku juga sedang menyembunyikan identitasku. Akan tidak adil jika aku membongkar identitasmu saat kau tak mau memberitahukannya kepadaku. Putri Jiali memalingkan wajahnya sambil berkata. Kau curang, meski aku menyembunyikan identitasku waktu itu. Kau mengetahui semuanya, sedangkan aku bahkan tak mengetahui wajah aslimu. Apa kau marah padaku? Tanya Xiao Tian sambil memegang punggung Putri Jiali. Tidak. Aku cuma sedikit kesal saja, jawab Putri Jiali sambil melirik ke arah lain. Ayolah jangan kesal terus, kita sudah lama tidak bertemu sejak aku ke Sekte Gunung Api. Setidaknya tatap mataku saat bicara denganku. Xiao Tian mencoba merayu Putri Jiali. Tak mau, pokoknya aku masih kesal karena kau menyembunyikan identitasmu. Belum sempat Xiao Tian bermesraan dengan Putri Jiali, terdengar suara Putri Feng Yin dari belakang punggung Xiao Tian. Bisakah kalian berhenti bermesraan? Apa kau melupakan kehadiranku, Pangeran Xiao Tian? Ucap Putri Feng Yin yang sedang duduk di atas kasur yang terletak di belakang tubuh Xiao Tian. Putri Feng Yin, kenapa kau ada di sini? Putri Jiali menatap ke arah Putri Jiali. Tanyakan pada Yan kecilmu itu, dia yang telah membuatku berada di sini. Aku tak mengingat apapun sejak dia menusukkan jarum aneh ke tubuhku hingga aku terbaring tak sadarkan diri. Entah hal mesum apa yang telah dia lakukan pada tubuhku saat aku pingsan tak berdaya,
jawab Putri Feng Yin dengan kesal. Yan, bisa kau jelaskan padaku? Putri Jiali melirik ke arah Xiao Tian dengan wajah kesal. Aku tak melakukan apapun pada Putri Feng Yin, aku berani bersumpah. Putri Jiali mencoba berjalan keluar kamar, namun Xiao Tian memegang tangan kanannya lalu berkata, Lili, jangan pergi lagi. Kumohon. Sekecil itukah batas kepercayaanmu padaku, hingga membuatmu tak mau mendengarkan penjelasanku? Red, sudah cukup mesra-mesraannya. Cepat bawa aku kembali ke kerajaanku. Aku tak boleh berlama-lama di luar kerajaan agar tak membuat khawatir semua rakyatku, sambung Putri Feng Yin dengan kesal. Baiklah, aku akan mengantarmu kembali ke kerajaan angin. Tapi sebelum itu, kita makan terlebih dahulu. Sudah sangat lama kalian tidak memakan apapun karena mengalami tidur panjang. Xiao Tian mengeluarkan kantong makanan dari cincin ruangnya. Aku tak lapar, kita langsung pergi saja sekarang, sambung Putri Feng Yin. Belum sempat Xiao Tian membalas ucapan Putri Feng Yin, terdengar suara perut keroncongan dari perut Putri Feng Yin. Dengan wajah yang memerah karena merasa malu, Putri Feng Yin merebut kantong makanan Xiao Tian lalu memakannya dengan lahap. Melihat Putri Feng Yin makan dengan lahap, Putri Jiali pun ikut merasa lapar. Xiao Tian mengeluarkan kantong makanan yang lain untuk Putri Jiali. Mereka pun memakan kantong makanan Xiao Tian dengan begitu lahap. Ketika sedang makan dengan lahap, terdengar suara ledakan dari luar istana es. Duar. Suara apa itu? Putri Jiali menatap ke arah sumber suara. Terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Diikuti oleh suara teriakan siluman harimau putih. Tuan Xiao Tian, siluman kelinci dan keempat bangsa siluman yang lain datang menyerang. Bersambung. Ter 172, Serangan Kejutan 5 Jenderal Siluman. Aku akan keluar untuk melihat apa yang terjadi, kalian tetaplah di sini. Aku akan menyuruh orang kepercayaanku untuk berjaga di luar pintu. Jika kalian bertemu dengan harimau yang berjalan seperti manusia jangan takut untuk menyapanya. Karena makhluk itu adalah bawahanku. Xiao Tian berjalan ke arah pintu. Sejak kapan siluman harimau menjadi bawahanmu? Mereka adalah makhluk jahat yang telah menculikku, apakah kau dalang di balik penculikanku? Jawab aku, Yan. Tanya Putri Jiali. Ceritanya panjang, yang pasti mereka tak sejahat pikiranmu. Aku akan menjelaskannya nanti, tolong percayalah padaku, Lili. Xiao Tian pergi keluar kamar. Saat keluar kamar Xiao Tian berpapasan dengan salah satu siluman harimau yang terlihat begitu panik. Hosh, nafas terengah-engah. Gawat, kita telah diserang. Kabar mengenai kalahnya Raja Iblis Lanbing telah menyebar. Kini 5 bangsa siluman penghuni dimensi es telah mengacau di luar istana. Ucap siluman harimau itu. Cih, di mana Kaibo dan naga hitam? Tanya Xiao Tian. Saat ini mereka sedang berada di luar istana bersama teman-temanku yang lain. Mereka sedang menahan para pengacau agar tak memasuki istana. Jawab siluman harimau putih itu. Ketika sedang berbincang dengan siluman harimau yang ada di hadapannya, suara pertarungan terdengar jelas dari luar istana. Serak terang-terang duar. Xiao Tian langsung berjalan keluar istana untuk melihat situasi di luar istana. Tunggu tuan, kau ingin pergi kemana? Di luar terlalu berbahaya, sebaiknya kau abaikan istana ini dan bawa kedua wanitamu pergi dari istana ini, ucap salah satu siluman harimau sambil menatap ke punggung Xiao Tian. Xiao Tian menghentikan langkahnya, lalu berkata, istana ini telah menjadi milikku, kalian juga telah mengabdi padaku. Aku tak akan pernah meninggalkan istana saat terjadi kekacauan di istana. Percayalah padaku, jagalah Putri Jiali dan Putri Feng Yin saat aku keluar istana.
Pastikan mereka tak ikut campur dengan kekacauan yang terjadi. Xiao Tian berjalan menuju keluar istana meninggalkan lawan bicaranya dengan langkah yang penuh kepercayaan diri. Terima kasih karena tak meninggalkan kami. Akan kupastikan kedua wanitamu tak akan ikut campur dalam kekacauan yang terjadi. Ketika sampai di luar istana, Xiao Tian melihat Kaibo dan para siluman harimau sedang kewalahan melawan siluman kelinci yang merupakan siluman terlemah dari 5 bangsa lain yang menghuni dimensi es. Yang menyerang di istana kali ini adalah 5 orang jenderal dari bangsa siluman yang berbeda. Mereka memiliki postur tubuh seperti manusia, namun memiliki bulu dan wajah yang berbentuk hewan. Kaibo menghujani tubuh siluman kelinci dengan ribuan pedangnya, namun semua pedang Kaibo hancur saat menyentuh ujung jari telunjuk dari siluman kelinci itu. Fokus para siluman harimau mengarah pada siluman kelinci karena para siluman yang lain hanya menyerang ketika ada yang menyerabege mereka. Namun meski mengeroyok jenderal siluman kelinci, para siluman harimau dan Kaibo dibuat begitu kewalahan. Mereka tak sanggup melukainya sama sekali. Mereka bahkan dibuat repot saat melawan jenderal kelinci. Padahal jenderal dari siluman kelinci jauh lebih lemah dari 4 jenderal siluman yang lain. Ucap jenderal siluman rubah putih. Sepertinya kita tak perlu ikut campur untuk mengacaukan istana es. Bocah kecil itu menaiki naga hitam raksasa. Apa benar kalau dia yang mengalahkan Raja Iblis Lanbing? Ucap jenderal siluman angsa. Istana es pasti akan menjadi milik bangsa siluman rubah merah, karena bangsa Ki jauh lebih kuat dari bangsa siluman yang lain. Jenderal siluman rubah merah tersenyum lebar. Hahaha, berhenti bermimpi. Hanya karena bangsamu berhasil menjadi juara kedua dari turnamen para raja sebelumnya, bukan berarti kalau bangsa yang lain akan selalu ada di bawah bangsamu. Lihatlah dengan baik, bahkan jenderal dari siluman kelinci pun terlihat begitu kuat saat ini. Berbeda dengan ratusan tahun yang lalu, ucap siluman rusa dengan nada menghina. Itu semua karena lawannya saja yang terlalu lemah. Siluman rubah merah menatap mata siluman rusa dengan tatapan kesal. Huo. Siluman rusa menatap siluman rubah merah dengan tatapan menghina. Beraninya pemakan rumput sepertimu menatapku dengan pandangan rendahan seperti itu, ingatlah bangsamu tak akan mungkin bisa mengalahkan bangsa predator seperti bangsaku. Jenderal siluman rubah merah melontarkan pukulan ke tubuh jenderal siluman rusa, namun pukulannya ditahan hanya dengan 1 tangan. Apa kau ingin memulai perang dengan bangsaku? Tanya siluman rusa. Hei kalian berdua, berhentilah meributkan hal yang tidak penting. Kita harus fokus terhadap rencana aliansi, hanya untuk kali ini saja. Kita akan bekerja sama untuk menjatuhkan istana es. Setelah istana es tak memiliki penghuni lagi maka kita akan adakan turnamen kerajaan untuk memperebutkan istana tersebut. Jenderal dari siluman angsa melerai siluman rusa dan siluman rubah merah. Jenderal siluman rubah merah dan jenderal siluman rusa memalingkan wajah mereka dan sepakat untuk berdamai. Duar. Semua ledakan bola api kuning yang berasal dari semburan naga hitam raksasa, dipentalkan balik hingga mengenai perut dan kedua sayap naga hitam raksasa. Jenderal siluman kelinci menghajar semua siluman harimau yang menyerangnya dengan tangan kosong. Naga hitam yang sedang dinaiki Kaibo perlahan jatuh menghantam daratan karena perut dan sayapnya telah terluka akibat ledakan bola api yang mengenai tubuhnya. Lemah, ucap jenderal siluman kelinci. Xiao Tian melesat dengan kecepatan tinggi ke arah jenderal siluman kelinci. Karena tak menduga akan diserang Xiao Tian, dia pun terkena tendangan keras dari kaki kanan Xiao Tian. Buk! Beraninya kau mengacau di istanaku. Xiao Tian membuat jenderal siluman kelinci terpental hingga menabrak jenderal siluman rubah putih yang sedang memperhatikan pertarungan. Siapa kau, manusia?
Tanya Jenderal Siluman Rubah Putih. Ahaha, lihatlah Jenderal Siluman Kelinci ternyata memang masih sangat lemah, dia bahkan bisa dikalahkan oleh seorang manusia, ledek Jenderal Siluman Rubah Merah. Cih, aku belum kalah. Dia hanya beruntung karena bisa mengenaiku. Tapi, tak akan terjadi untuk kedua kalinya. Jenderal Siluman Kelinci melesat ke arah Xiao Tian sambil menusukkan jari telunjuknya ke arah dada Xiao Tian. Mainan seperti ini tak akan berpengaruh padaku. Xiao Tian menahan jari telunjuk Jenderal Siluman Kelinci dengan menyapitnya memakai ibu jari serta jari telunjuknya. Xiao Tian menjepit jari telunjuk Jenderal Siluman Kelinci sambil mengaktifkan tubuh sekeras perak yang berasal dari kekuatan relik Tailing Zen. Dia juga mengaktifkan teknik tempurung naga untuk memperkeras tubuhnya. Krak! Jenderal Siluman Kelinci berteriak kesakitan karena jari telunjuknya dipatahkan oleh Xiao Tian hanya dalam hitungan detik. Ah! Telunjuk tajamku! Beraninya kau! Belum sempat Jenderal Siluman Kelinci menghajar Xiao Tian, dia menerima pukulan keras dari tangan kanan Xiao Tian diikuti oleh jurus relik beku yang membuat seluruh tubuhnya membeku hingga dilapisi balok es. Setelah membuat Jenderal Siluman Kelinci membeku, Xiao Tian meledakkan tubuh beku Jenderal Siluman Kelinci dengan mengeluarkan bola api kuning dari telapak tangannya. Duar! Dasar lemah! Xiao Tian menatap ke arah Jenderal Siluman yang lain dengan tatapan yang mengancam. Luar biasa, sepertinya kaulah dalang dibalik tewasnya Raja Iblis Lanbing. Aku ucapkan terima kasih sekaligus selamat tinggal. Karena hari ini kau akan tewas di tangan kami. Jenderal Siluman Rubah Merah mengeluarkan aura siluman di sekitar tubuhnya. Aura merah yang menyelimuti tubuhnya semakin tebal dan mengeluarkan hawa panas yang sanggup mencairkan daratan salju yang sedang dia injak. Ketiga Jenderal Siluman yang lain juga mengeluarkan hawa siluman mereka. Sejak memiliki ikatan dengan kunci dimensi es, Xiao Tian bisa melihat dengan jelas hawa siluman yang dikeluarkan para Jenderal Siluman yang berada di hadapannya itu. Ingin main keroyokan ya? Kalian telah salah memilih lawan. Jika kalian tidak mundur sekarang, aku jamin kalian akan bernasib sama seperti Jenderal Siluman Kelinci. Xiao Tian mengancam para musuhnya, dia berharap bisa membuat musuhnya pergi tanpa melakukan pertarungan. Dia ingin menghemat sedikit energi Qi yang tersisa, namun mereka tak terpengaruh sehingga mau tidak mau dia harus meladeni mereka. Cih! Semoga saja energi Qi milikku cukup untuk menghadapi mereka sekaligus. Aku tak memiliki stok pil pemulih energi saat ini. Kuharap mereka tak memiliki kekuatan yang merepotkan, pikir Xiao Tian. TUS 73, melawan 4 Jenderal Siluman. Xiao Tian terpaksa melawan keempat Jenderal Siluman yang tersisa. Kombinasi serangan dari keempat Jenderal Siluman berhasil mengenai Xiao Tian namun tak ada satupun yang meninggalkan bekas luka karena kekerasan tubuh Xiao Tian menetralkan semua serangan. Menyebalkan. Jenderal Siluman Rusa mencabut kedua tanduk di kepalanya. Tanduk-tanduk tersebut berubah menjadi sebuah trisula emas. Jenderal Siluman Rusa menancapkan salah satu trisulanya ke tanah. Seketika muncul kloning Jenderal Siluman Rusa yang tiba-tiba berada di dekat trisula tersebut. Kloning dari siluman Jenderal Siluman Rusa sama persis seperti Jenderal Siluman Rusa yang sekarang. Tak bertanduk dan memiliki postur tubuh seperti manusia. Dengan diselimuti aura emas, kloningan Jenderal Siluman Rusa mencabut keluar trisula emas yang menancap di tanah. Jenderal Siluman Angsa menembakkan bulu-bulunya yang sangat tajam bagaikan pedang. Ribuan bulu terus mengikis kulit tebal Xiao Tian yang telah dilapisi kekuatan relik perak dan teknik tempurung naga. Jenderal Siluman Rubah Merah dan Jenderal Siluman Rubah Putih menciptakan ilusi yang membuat tubuh mereka terlihat begitu banyak. Xiao Tian dikeroyok habis-habisan oleh keempat Jenderal Siluman yang tersisa. Meski terkena banyak serangan dia tak mengalami luka luar.
Tubuh kerasnya benar-benar bisa menahan semua serangan fisik yang dilancarkan oleh para jenderal siluman. Meski begitu, memerlukan banyak energi Qi untuk mempertahankan kekerasan tubuhnya itu. Sedangkan kenyataannya energi Qi yang Xiao Tian miliki hanya cukup untuk mempertahankan kekerasan tubuhnya selama 5 menit lagi. Sial, kalau begini terus, aku akan habis. Menyebalkan, manusia ini benar-benar merepotkan. Tak ada serangan yang bisa melukainya. Sebenarnya dari mana dia mendapatkan semua kekuatan ini? Jenderal Siluman Rusa melanjutkan serangannya dengan menusukkan trisulanya ke arah perut Xiao Tian. Namun seperti biasa, Xiao Tian menahan serangan Jenderal Siluman Rusa dan kloningannya hanya menggunakan kedua tangannya. Ketika kedua tangannya masih sibuk menahan 2 buah trisula yang diarahkan ke perutnya, Xiao Tian terkena pukulan keras dari Jenderal Siluman Rubah Merah dan Jenderal Diluman Rubah Putih. Mereka terus memukul punggung Xiao Tian yang tak terbuka lebar tanpa pertahanan sedikitpun. Buk-buk. Selagi Xiao Tian masih memfokuskan kekuatan untuk mendorong mundur 2 buah trisula emas dari Jenderal Siluman Rusa dan kloningannya, Jenderal Siluman Rubah Merah dan Jenderal Siluman Rubah Putih terus memukuli punggung keras Xiao Tian secara bertubi-tubi. Meski kekerasan tubuh Xiao Tian sanggup menahan serangan para Jenderal Siluman, namun dia kesulitan saat ingin melakukan serangan balasan kepada para Jenderal Siluman. Semua itu karena setiap kali dia terfokus pada salah satu Jenderal Siluman, maka dia akan menerima serangan dari Jenderal Siluman yang lain. Xiao Tian mencoba membekukan salah satu trisula emas yang dia tahan dengan tangan kanannya, namun trisula itu tak terkena efek sedikitpun. Dorongan kekuatan dari Jenderal Siluman Rusa beserta kloningannya mulai menguras tenaga Xiao Tian hingga tubuhnya sedikit tergeser mundur. Sedangkan pukulan yang dilancarkan oleh Jenderal Siluman Rubah Merah dan Putih, memecahkan fokus Xiao Tian karena mereka terus memukuli punggung kerasnya tanpa henti. Karena sudah mulai terdesak, akhirnya Xiao Tian mengeluarkan ledakan api biru di kedua telapak tangannya untuk mendorong mundur 2 buah trisula emas. Berkat ledakan api biru, Jenderal Siluman Rusa beserta kloningannya terdorong mundur begitu jauh. Namun mereka terdorong dalam keadaan berdiri tegak. Ketika sudah membuat jarak dengan Jenderal Siluman Rusa, Xiao Tian membalikkan badannya untuk menendang Jenderal Siluman Rubah Merah dan Putih yang terus menyerang punggungnya. Akan tetapi yang dia serang hanyalah tubuh ilusi belaka sehingga tak ada satupun dari serangannya yang mengenai mereka. Sial, aku sudah kehabisan banyak energi Qi. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil kubuat terluka, pikir Xiao Tian dengan napas terengah-engah. Ribuan tubuh ilusi Jenderal Siluman Rubah Merah dan Putih membuat bingung Xiao Tian. Dia memukuli mereka namun tak ada satupun tubuh fisik yang berhasil dia serang. Semua serangannya selalu menembus tubuh mereka karena nyatanya memang yang dia serang hanyalah ilusi belaka. Selagi dibuat bingung oleh ilusi yang dibuat Jenderal Siluman Rubah Merah dan Putih, Jenderal Angsa melepaskan kembali ribuan bulu-bulu tajamnya yang terus menyayat tubuh keras Xiao Tian. Meski terus terkena serangan Jenderal Siluman Angsa, hanya pakaiannya saja yang terkelupas hingga sobek-sobek. Sedangkan tubuh kerasnya masih bisa menahan semua serangannya. Melihat Xiao Tian tak mengalami luka gores sedikitpun, para Jenderal Siluman mulai merasa kesal. Terhitung 1 menit lagi Xiao Tian akan kehilangan teknik pengeras tubuhnya. Namun mereka tak tahu kalau pertahanan tubuh Xiao Tian tidak akan bertahan lama. Teknik tubuh perak yang berasal dari kekuatan relik memang tidak membutuhkan kekuatan Qi. Namun teknik tersebut tidak cukup kuat menahan semua serangan jika tidak dikombinasikan dengan teknik tempurung naga. Sedangkan teknik tempuruk naga memerlukan kekuatan Qi untuk digunakan terus-menerus. Sebenarnya Xiao Tian masih bisa menggunakan teknik 1000 langkah cahaya untuk menghabisi semua Jenderal Siluman dalam waktu sekejap mata.
Namun dia tak ingin menggunakan teknik tersebut karena efek dari teknik itu bisa membuat dia tak sadarkan diri selama 24 jam penuh. Awalnya Xiao Tian tak menggunakan teknik serangan yang memerlukan banyak ki karena dia fokus terhadap teknik pengeras tubuh. Dia menahan semua serangan sambil mencoba membaca semua pola serangan para jenderal siluman. Namun hingga batas waktu yang ditentukan dia tak kunjung menemukan celah serangan para jenderal siluman. Semua ini karena dia selalu diserang dari belakang setiap sedang fokus menahan serangan yang dilancarkan dari arah depan. Xiao Tian mulai kehabisan kekuatan ki-nya. Teknik tempurung naga mulai menghilang karena kekuatan ki yang tersisa tak cukup untuk membayar teknik tersebut. Perlahan tapi pasti serangan-serangan dari para jenderal siluman mulai melukai tubuh perak Xiao Tian. Meski tak mengalami luka gores, Xiao Tian merasakan luka dalam yang cukup menyakitkan. Terutama dari serangan para jenderal siluman rubah yang terus mengenai punggungnya. Sedangkan bulu-bulu tajam dari jenderal siluman angsa masih belum meninggalkan bekas luka di tubuh Xiao Tian. Apa hanya ini kemampuan dari 4 jenderal siluman? Kalian tak ada bedanya dengan jenderal kelinci yang tadi. Begitu lemah dan hanya bisa mengatakan omong kosong. Orang lemah memang tak akan bisa mendadak menjadi kuat. Meskipun 4 orang lemah berkumpul untuk mengeroyokku, aku yakin tak akan ada yang bisa melukaiku. Karena aku memiliki tubuh keras yang tak bisa ditembus. Kalau dibandingkan dengan Raja Iblis Lanbing, kalian hanyalah sebutir debu yang akan menghilang diterbangkan oleh angin. Xiao Tian berakting seakan-akan tubuhnya tak merasa sakit sedikitpun sehingga membuat para jenderal siluman menghentikan serangan mereka. Cih, jangan berlagak sombong hanya karena bisa menahan semua serangan kami. Aku tahu kau hanya mencoba mengulur waktu karena tak bisa membalaskan serangan kami. Jangan hiraukan dia teman-teman. Terus serang. Jenderal siluman angsa melanjutkan serangannya. Dia menerbangkan ribuan bulu-bulu tajamnya ke arah Xiao Tian. Ribuan bulu-bulu tajam jenderal siluman angsa yang awalnya tak berhasil menggores tubuh Xiao Tian, perlahan mulai menggores tubuh perak Xiao Tian. Semua itu terjadi karena jenderal siluman angsa kini telah memfokuskan serangannya hanya ke satu titik saja. Dia terus menyerang punggung tangan kanan Xiao Tian yang terus dijadikan tameng untuk melindungi perut serta wajahnya. Ketika punggung tangan kanan Xiao Tian mulai mengalami luka gores, para jenderal siluman yang lain pun mulai kehilangan rasa ragu untuk melawan Xiao Tian. Mereka melancarkan serangannya kembali. Akan tetapi, tiba-tiba saja Xiao Tian bergerak dengan kecepatan yang tak bisa diikuti oleh para jenderal siluman. Dia menghilang dari pandangan para jenderal siluman, lalu muncul di tengah-tengah ribuan tubuh ilusi jenderal siluman rubah merah dan putih. Tanpa peringatan dia membekukan tubuh jenderal siluman rubah merah lalu menendangnya hingga hancur berkeping-keping. Dia juga melakukan hal yang sama terhadap jenderal siluman rubah putih yang tersembunyi di antara ribuan tubuh ilusi. Setelah tubuh fisik kedua jenderal siluman tersebut hancur, tubuh ilusi mereka pun ikut menghilang dari pandangan Xiao Tian. Setelah menghabisi jenderal siluman rubah merah dan putih, Xiao Tian tersenyum lebar. Ketika masih berdiri di posisi terakhirnya, dia diserang oleh jenderal siluman rusa beserta kloningannya dari arah belakang punggungnya. Akan tetapi kejadian di luar dugaan mulai terjadi. Aura hitam yang membentuk 4 tangan raksasa tiba-tiba saja muncul dari helakang tubuh Xiao Tian. 2 tangan menahan 2 buah trisula, dan 2 tangannya lagi menghajar jenderal siluman rusa dan klonipgannya yang memegang trisula tersebut. 2. Ketika masih terlempar mundur, tangan-tangan raksasa yang memegang trisula emas melemparkan trisula emas dengan kecepatan tinggi, hingga mengenai perut jenderal siluman rusa beserta kloningannya. Klep-klep. Apa yang? Jenderal siluman angsa gemetar ketakutan melihat ketiga jenderal dikalahkan dalam waktu sekejap mata.
Dia tak bisa bergerak dari posisinya ketika Xiao Tian menatapnya dengan mata hitam yang pupil yang berwarna merah. Apa yang terjadi dengan manusia ini? Kenapa tiba-tiba saja aku gemetar ketakutan setelah melihat matanya? Bukan hanya itu. Sejak kapan warna matanya berubah? Padahal seingatku sebelum dia mengalami luka gores, matanya masih berwarna hitam dan merah seperti itu. Jenderal Siluman Angsa langsung bersujud meminta ampun ketika Xiao Tian berjalan semakin dekat ke arahnya. Ampuni aku, Tuan. Aku hanya menjalankan sebuah perintah aliansi. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan mengantarkanmu ke tempat pertemuan aliansi 5 kerajaan siluman asalkan kau mengampuni nyawaku. Jenderal Siluman Angsa memohon dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Kaibo beserta para siluman harimau kagum sekaligus takut dengan kekuatan Xiao Tian yang sekarang. Mereka merasa takut karena ingat bahwa mata hitam dengan pupil berwarna merah milik Xiao Tian merupakan pertanda bahwa dia sedang di luar kendali. Meski tahu bahwa Xiao Tian sedang di luar kendali, Kaibo tak ingin melihat Xiao Tian mengikuti Jenderal Siluman Angsa menuju tempat aliansi 5 kerajaan siluman. Tanpa rasa ragu dia berteriak, "Kak Xiao Tian, tolong sadarlah. Bunuh saja dia dan jauhi aliansi 5 kerajaan. Terlalu berbahaya bagimu jika pergi ke sana dalam kondisi seperti sekarang." Xiao Tian melirik ke arah Kaibo yang posisinya sangat jauh di sebelah kanan Xiao Tian. Dia menatapnya dengan penuh kesal. Hanya dengan menatapnya, salah satu dari tangan raksasa yang berada di punggungnya melesat ke arah Kaibo dengan kecepatan tinggi lalu mencekik leher Kaibo yang memang tak bisa bergerak karena mengalami luka yang cukup parah. "Diamlah, iblis kecil." Xiao Tian melemparkan tubuh Kaibo dengan tangan raksasanya hingga menabrak pintu masuk istana es. "Duar. Aku akan mengampunimu, asalkan kau bawa aku menemui orang-orang yang menyuruhmu itu. Aliansi 5 kerajaan siluman ya. Aku sangat ingin menghancurkan mereka. Siapapun yang berani berurusan denganku, harus mati atau bertekuk lutut di bawah kekuasaanku," ucap Xiao Tian sambil menatap ke arah Jenderal Siluman Angsa yang gemetar ketakutan di depannya. Chapter 174, Di Luar Kendali. Xiao Tian telah dikendalikan oleh sisi gelapnya. Dia mengabaikan ucapan Kaibo beserta para siluman harimau yang terus berusaha melarangnya agar tidak mengikuti Jenderal Siluman Angsa menuju tempat pertemuan aliansi 5 kerajaan siluman. Jenderal Siluman Angsa mengeluarkan 3 buah gulungan dari balik pakaiannya. Gulungan tersebut berwarna merah, kuning, dan hijau. Dia menceritakan kepada Xiao Tian bahwa gulungan tersebut adalah gulungan yang membantunya bepergian jauh. Gulungan merah merupakan gulungan yang akan menteleportasikan dirinya menuju wilayah Istana Es. Gulungan berwarna kuning merupakan gulungan yang akan menteleportasikan dirinya menuju wilayah Kerajaan Siluman Angsa. Dan gulungan berwarna hijau merupakan gulungan yang akan menteleportasikan dirinya menuju tempat pertemuan aliansi 5 kerajaan. Setelah mendengar penjelasan dari Jenderal Siluman Angsa, Xiao Tian merebut ketiga gulungan tersebut. Lalu menghabisi Jenderal Siluman Angsa dengan membakarnya memakai api hitam yang keluar dari telapak tangan kanannya. "Duar. Kenapa kau membunuhku?" teriak Jenderal Siluman Angsa. "Bukankah sudah kubilang kalau aku akan membunuh siapapun yang berani mencari keributan denganku?" Xiao Tian menatap tubuh Jenderal Siluman Angsa yang telah terbakar api hitam dengan senyuman yang jahat. Hahaha. Tawa jahat Xiao Tian terdengar begitu keras hingga ke dalam istana es. Setelah menertawakan Jenderal Siluman Angsa, Xiao Tian menatap Kaibo beserta para siluman harimau putih yang masih berusaha menyadarkan Xiao Tian dengan berteriak begitu kencang. Melihat tatapan seram Xiao Tian, Kaibo dan para siluman harimau putih tiba-tiba saja kehilangan tenaga untuk berbicara.
Mereka terdiam membisu dan tenggelap akan rasa takut akan aura kegelapan yang menyelimuti tubuh Xiao Tian. Xiao Tian mengalihkan pandangannya lalu mengaktifkan gulungan berwarna hijau. Dia lebih tertarik dengan musuh yang lebih kuat, oleh karena itu dia meninggalkan Kaibo dan para siluman harimau yang telah terluka parah. Setelah gulungan tersebut diaktifkan, cahaya hijau muncul dari gulungan tersebut. Cahaya itu terus merambat hingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah seluruh tubuh Xiao Tian telah diselimuti cahaya tersebut, dia langsung berteleportasi di tempat pertemuan aliansi 5 kerajaan siluman. Saat sampai di tempat pertemuan aliansi 5 kerajaan siluman, Xiao Tian melirik ke segala arah untuk melihat situasi. Tempat Xiao Tian diteleportasikan berbentuk seperti kolosem, bangunan abad pertengahan tempat para gladiator bertarung. Bangunan tersebut terlihat melingkar dan sama persis seperti arena gladiator. Hanya saja setiap tembok dan lantai terbentuk dari kristal biru sebening es. Ketebalan dan kekokohan dari bangunan itu tidak dapat diragukan lagi karena sanggup bertahan hingga jutaan tahun lalu, jauh sebelum manusia diciptakan. Di bagian paling depan terdapat 6 buah kursi merah berukuran besar yang berjarak berjauh-jauhan. Kursi-kursi tersebut merupakan kursi tempat para raja siluman duduk sambil menonton jalannya pertandingan. Sedangkan di belakang kursi-kursi itu terdapat tempat duduk yang memanjang untuk para penonton yang merupakan penduduk atau bawahan dari raja yang duduk di kursi depan. Berdasarkan pengamatannya tempat tersebut bukan merupakan tempat pertemuan aliansi biasa, tetapi merupakan tempat para raja siluman mengadu kekuatan. Meski terdapat 6 buah kursi berwarna merah, akan tetapi tidak semua kursi diduduki oleh raja siluman. Bentuk tubuh para raja siluman benar-benar persis seperti manusia. Yang membedakan antara manusia dengan para siluman yaitu hawa siluman yang keluar dari tubuh mereka. Akan tetapi tak semua orang bisa merasakan hawa siluman. Karena itu sangat sulit mencari perbedaan antara manusia dan para siluman yang telah berwujud manusia. Ada satu kursi yang sengaja dibuat kosong, bahkan di bagian belakang kursi merah tersebut juga sengaja dikosongkan. Xiao Tian muncul di tengah lapangan gladiator. Para raja siluman dan semua yang hadir di sana menatapnya dengan tatapan kesal. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Bagaimana caramu sampai ke tempat ini?" "Manusia," ucap Raja Siluman Rubah Merah. Xiao Tian mematahkan lehernya ke kanan dan ke kiri seperti orang yang sedang melakukan pemanasan. Dengan nada yang menghina dia menjawab, "Apa kau bertanya padaku? Lucu sekali, wajahmu juga terlihat seperti manusia, tapi kenapa kau memanggilku dengan sebutan manusia?" "Oh iya, aku lupa. Kau kan masih satu keluarga dengan para hewan rendahan yang duduk di belakangmu itu, benarkan yang mulia?" "Ahahaha." Xiao Tian mengacungkan jempolnya lalu berkata, "Dasar lemah." Mendengar ledekan Xiao Tian, para prajurit siluman rubah langsung melompat sambil membawa pedang untuk menebas Xiao Tian. Akan tetapi belum sempat mereka menyentuh tanah, Xiao Tian menghempaskan mereka semua dengan menggunakan 4 tangan raksasa yang memanjang keluar dari punggung belakangnya. Duak duak duak. Tangan hitam apa itu? Jenderal siluman rubah terkejut melihat tangan hitam raksasa Yamge keluar dari punggung Xiao Tian. "Tenanglah, jangan mencari keributan denganku. Aku kemari bukan untuk bertarung dengan kalian. Aku kemari untuk menjadikan kalian bawahanku. Ini juga berlaku untuk semua orang yang ada di sini, tunduklah padaku maka aku akan mengampuni nyawa kalian." Xiao mengeluarkan hawa membunuh yang sanggup menakuti semua siluman. Meski merasa takut akan hawa membunuh yang dipancarkan Xiao Tian, para raja siluman tidak tunduk kepadanya begitu saja. Dengan penuh nafsu Raja Siluman Rubah Merah dan Putih langsung berdiri dari kursi mereka, namun mereka ditahan oleh penasehat kerajaan mereka. "Sabar yang mulia,
Kau tak perlu turun tangan hanya untuk melawan seorang manusia. Ucap penasehat Raja Siluman Rubah Merah. Tenanglah Yang Mulia, meski dia seorang manusia, kita tak boleh gegabah. Ucap penasehat Siluman Rubah Putih. Kenapa kalian duduk kembali? Apa kalian takut? Ledek Raja Siluman Rusa melalui telepati. Berisik kau pemakan rumput, jangan samakan aku dengan kalian, jawab Raja Siluman Rubah Merah melalui telepati. Siapa juga yang mau disamakan dengan kalian? Kalian para predator hanya bisa termakan nafsu saja. Belajarlah dari penasehat kalian, setidaknya mereka bisa menahan amarah mereka. Bahkan saat mendengar hinaan dari makhluk lemah dari bangsa manusia itu, mereka bisa menahan amarah kalian sehingga tak terjun langsung menghadapinya. Ledek Raja Siluman Kelinci melalui telepati. Aku berdiri bukan karena ingin menghabisi manusia itu, aku hanya pegal karena duduk terus sejak tadi. Raja Siluman Rubah Putih berdalih untuk menjaga wibawanya. Ketika semua orang mulai berhenti berbicara, Raja Siluman Angsa berbicara kepada 4 Raja Siluman melalui telepati. Seorang Raja Siluman tak boleh turun tangan hanya untuk menghadapi seorang manusia. Meski aku juga merasakan ada sesuatu yang aneh dengan manusia yang ada di tengah-tengah kita ini. Bukan berarti kita harus menghadapinya sekaligus. Aku punya ide, bagaimana kalau kita jadikan dia target latihan aliansi kita. Kita jadikan ini sebagai perlombaan, pilih 5 orang pilihan kita. Lalu siapapun yang berhasil mengalahkan manusia sombong itu, maka kerajaannya akan dijadikan sebagai pemimpin aliansi. Dan akan diberikan hak untuk menguasai Istana Es secara penuh. Bagaimana menurut kalian? Ucap Raja Siluman Angsa melalui telepati. Menarik, aku ikuti permainan kalian. Lagi pula akan membosankan jika menghabisi kalian semua sekaligus. Xiao Tian ikut bertelepati hingga terdengar oleh kelima Raja Siluman yang sedang terhubung satu sama lain. Apa manusia itu baru saja melakukan telepati? Raja Siluman Angsa menatap ke arah Xiao Tian. Apa kau terkejut? Telepati hanyalah sebagian kecil dari keahlianku, sedangkan keahlianku yang lain adalah membuat musuh-musuhku bertekuk lutut di bawah kakiku. Xiao Tian menatap Raja Siluman Angsa dengan pandangan yang menghina. Luar biasa, aku tak pernah tahu kalau ada manusia yang bisa menyadap telepati kelima Raja Siluman. Benar-benar manusia yang menarik. Gulungan hijau di tanganmu adalah gulungan dari jenderal kesayanganku, apakah kau telah menghabisinya? Tanya Raja Siluman Angsa. Xiao Tian menatap mata Jenderal Siluman Angsa dengan mata seramnya. Dengan nada sombong dia pun menjawab. Apa aku harus menjawabnya? Akan kuberitahu kepadamu, aku tidak hanya menghabisi jenderal kesayanganmu itu, aku juga membunuh keempat jenderal yang lain. Mereka begitu lemah hingga aku kehilangan keinginan untuk bermain-main sambil menyiksa mereka. Karena terlalu membosankan, aku pun langsung menghabisi mereka. Jadi, jika kalian ingin hidup, hiburlah aku dengan memberikanku pertarungan yang bisa menyulitkanku. Cih, dasar sombong. Raja Siluman Rubah Merah mengepalkan tangannya. Karena aku yang terkuat di sini, dan aku yang akan menghadapi semua orang-orang kalian. Maka aku meminta satu hal kepada kalian, jika aku berhasil menghabisi 5 orang pilihan kalian. Maka aku akan menjadi pemimpin kalian, begitu pula sebaliknya. Aku adalah penguasa sah Istana Es, jika kalian mengalahkanku maka istana itu juga menjadi milik kalian. Apa kalian setuju dengan tawaranku? Ucap Xiao Tian. Para raja mulai tertarik dengan ucapan Xiao Tian. Mereka pun akhirnya sepakat untuk mempertaruhkan kesetiaan mereka dengan mengirim 5 orang dari kerajaan mereka untuk menghadapi Xiao Tian. Bersambung. Episode sebelumnya. Chapter 173, Melawan 4 Jenderal Siluman. Episode berikutnya.
Chapter 175, Mengacaukan Aliansi 5 Kerajaan Siluman.